Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi kelas 8? Alhamdulillah kita ketemu lagi di pelajaran IPA. Sebelumnya masih dalam suasana lebaran, Ibu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu akan melanjutkan pelajaran kita di kelas 8, yaitu persamaan pada lensa cekung. Nah, kita lihat ya, seperti apa pembahasannya. Oke, kalau sebelumnya pertemuan terakhir itu Ibu minta kalian belajar mandiri. Nah, kalian udah baca mungkin sedikit-sedikit tentang lensa cekung ya. Nah, bedanya dengan lensa cembung yang mudah diingat seperti ini. Kita ingat kacamata, orang ada yang pakai kacamatanya plus ataupun kacamatanya minus. Seperti Ibu misalnya kalau ditanya, mata lu minus berapa? Oh, memang kebetulan Ibu kacamatanya minus. Ya, karena Ibu penderita yang namanya miopi. Jadi kacamata Ibu minus, memakai lensanya cekung. Tapi kalau misalnya orang tua kalian ataupun kakek nenek kalian, kalau ditanyain kacamatanya ukurannya berapa, pasti jawabannya adalah plus. Jadi mereka menggunakan kacamata berlensa cembung, itu bedanya. Jadi kalau kalian ada di antara kalian yang menggunakan kacamata, minus 1, 2 berarti itu adalah penggunaan lensa cekung sebagai kacamata rabun jauh. Karena kita tuh rabun, nggak bisa melihat benda-benda yang jauh, susah gitu ya. Nah, kebalikannya kalau misalnya orang yang udah tua, rabunnya tuh deket. Jadi bendanya tuh nggak bisa dilihat dalam jangka yang jarak yang dekat. Makanya kalau baca koran, orang-orang tua tuh suka korannya ditegakin gitu kan, dijauh-jauhin. Soalnya justru yang deket tuh nggak kelihatan, tapi yang jauh itu kelihatan, seperti itu. Nah, penggunaan lensa cekung yang kedua itu adalah sebagai lensa okuler pada mikroskop. Lensa okuler itu yang letaknya dekat dengan mata ya, seperti itu. Ini adalah dua contoh dari penggunaan lensa cekung. Nah, sekarang kita berlanjut ke perhitungannya gitu ya. Nah, ini agak ketutup sedikit, nggak apa-apa ya. Jadi seperti pada lensa cembung, jadi ada yang namanya ruang benda. Ruang benda ini posisinya adalah di atas sumbu utama. Ruangnya mana aja 1-4-nya. Oke, ini adalah ruang benda 1, 2, 3, dan 4 ya. 4 ke kiri dan seterusnya, ini maksudnya jangkanya tak terhingga. Pokoknya di sebelah kiri si lensa yaitu pokoknya ruang 4 pemilikannya benda. Sebaliknya ruang bayangan itu letaknya di bawah sumbu utama. Yang mana aja ruang-ruang bayangan? Ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Kebalikannya ada di kanan. Kalau ini posisi mata kita di sini, berarti benda itu bisa di depan. Ibaratnya ini kacamata kita, benda itu bisa di depan kacamata di ruang 1, ruang 2, ruang 3. Jangan lupa ruang 1 itu jarak dari sumbu utama ke titik F. Sumbu utama ke titik F. Jadi namanya ruang 1. Ruang 2 dari F ke 2F. Atau kalau kalian ingat ini, kalau di cermin kemarin disebutnya M atau R ya. Jaraknya kalau dari titik pusat ke titik F itu adalah 5 cm misalnya, berarti dari titik pusat ke titik 2F, 2 kali F adalah 10 cm, 2 kali lipatnya. Seperti itu ya, mudah-mudahan kalian masih ingat. Nah, berikutnya masih lagi kita menggunakan namanya kaidah ruang 5. Ruang benda ditambah ruang bayangan itu totalnya harus 5. Berarti kalau misalnya benda di ruang 1, terus bayangannya di ruang berapa? Supaya hasilnya 5. Jadi bayangannya di ruang 4. Jadi selalu hasil jumlah ruang benda ditambah ruang bayangan itu hasilnya adalah 5. Contoh misalnya ada benda di ruang 1. Sini ya, ruang 1 ya, benda. Kenapa nggak nulisnya di ruang 1 yang ini? Karena yang ini adalah pemilikannya ruang bayangan di bawah sumbu utama. Jadi ini bukan benda. Ruang benda adalah di atas ya. Oke, ruang benda di ruang 1. Otomatis bayangannya akan ada di ruang 4. Tapi ruang bayangan, di mana ruang bayangan? Di sini. Dari sepanjang ini sampai ini. Itu ya. Ruang benda. Boleh di sini misalnya. Lagi misalnya,
benda di ruangan 2. Di sini bendanya. Berarti bayangannya ada di ruang 3. Di sini ruang 3 sebelah kiri. Ini bayangannya. Kenapa di sini? Karena angka 2 ditambah angka 3 hasilnya harus 5. Itu namanya kaidah 5 gitu ya. Terus ibu ingetin lagi, kalau misal ruang bayangan lebih dari ruang bayangan, ruang benda lebih dari ruang bayangan, maka diperkecil. Contoh, benda, ini benda ya tadi ya, ini bayangan. Kalau benda di ruang 1, bayangan ruang 4. Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Oke, kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang 4, 1 ke 4 itu kan diperbesar ya. Nah, berarti sifat bayangannya akan diperbesar. Dan kalau di ruang 4, di ruang sebelah kanan nih, kolom kanan, maka sifat bayangannya nyata dan terbalik. Kita tinggal tambahin aja sifatnya, selain diperbesar, ada nyata, ada terbalik gitu ya. Contoh lainnya, benda di ruang 3, bayangan di ruang 2, kan jumlahnya 5. Dari 3 ke 2 itu kan diperkecil angkanya, berarti sifat bayangannya diperkecil. Di ruang 2, di mana sih ruang 2 nih? Ruang 2 ternyata ada di sini, berarti sifat bayangannya adalah maya dan tegak. Seperti itu, mudah-mudahan kalian masih ingat. Itu ya. Jadi sifat bayangannya ada 3, maya, tegak, diperkecil. Terus kalau yang di ruang 4, nyata, terbalik, dan diperbesar. Satu contoh lagi. Benda ada di ruang 3. Benda ada di ruang 2. Oke, benda di ruang 2. Bayangannya di ruang, pasti jatuhnya di ruang 3, yang ini kan. Dari 2 ke 3 itu diperbesar sifatnya. Diperbesar. Karena ruang 3 ada di kanan, berarti sifatnya tambahannya adalah maya dan tegak. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang bingung boleh ditanyakan. Seperti itu. Nah, sekarang kita contoh latihan soal. Ini dia latihan soalnya. Sebuah benda berada pada jarak 10 cm dari lensa cekung. Jarak benda berarti ini adalah jarak S-nya. Sebuah benda berarti S biasa itu 10 cm. Fokusnya 6 cm. Nah, ingat ya, karena lensa cekung itu dimiliki atau dipakai oleh orang berkacamata minus, berarti fokusnya selalu bernilai minus 6 cm. Yang ditanyakan ini ada 4 poin, ya kan? Jarak bayangan berarti S aksen, perbesarannya itu M, ruang berapa, sifat bayangan. Oke, kita jawab satu-satu ya. Jawab. Kita selalu ingat kalau di bab ini kita cuma punya rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen gitu ya. Yang ngebedain adalah fokusnya dia pakai positif atau negatif, itu aja, diputar-putar aja selalu kayak gitu. 1/F-nya 1/6 tapi minus. Nah, sama dengan 1/10 tambah 1/S aksen. Ini ya 10 ya. Terus kita hitung. 1 gitu ya. Yang ini pindah ke kiri. Minus 1/10 sama dengan 1/S aksen. 6 sama 10 KPK-nya berapa? 30, tulis di bawah. 30 bagi 6, 5. 5 kali minus 1, minus 5. Dikurang, ini kan dikurang ya. 30 kurang 10, bagi 10, 3. 3 kali 1, 3. Gitu ya. Nah, ibu naikin ke atas. Min 5, min 3 ini jadi min 8/30 sama dengan 1/S aksen. Jangan lupa dibalik X aksen sama dengan 30/8. Dibalik karena ini 1/, kan. Berapa sih 30/8? Sekitar 8 kali 3 kan 24. 6 bagi 8 7 ya, 3,7 cm. Nah, ini jawaban yang pertama. Oke, lanjut. Jawaban yang kedua, perbesaran. Nah, ini kita kotakin dulu.